Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 40. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi Yuan yang cukup megah kini telah tersapu dari dalam tubuh Lindong, dan intensitasnya bahkan lebih kuat daripada sebelumnya, karena pertarungan sengit yang dilakukan oleh Lindong sebelumnya telah membawa manfaat yang cukup besar bagi pertumbuhan kekuatan dari Lindong. Sementara Tang Xilian sambil memandangi Lindong, dia pun berkata dengan lirih, batu simbol yang melahap memang sangat kuat, karena pada saat ini Tang Xilian telah melihat Lindong pulih pada tingkat yang cukup menakutkan, dan semburat keterkejutan tidak bisa disembunyikan dari tatapan mata Tang Xilian. Dirinya pada saat ini berpikir, jika dia yang berada dalam posisi Lindong kemungkinan akan membutuhkan waktu setidaknya 1 hari penuh untuk memulihkan sebagian besar kekuatan di dalam tubuhnya. Namun Lindong hanya melakukan hal ini dalam waktu yang sangat singkat, sambil menghembuskan udara putih dari dalam tubuhnya yang kali ini dipenuhi dengan energi kehidupan yang sangat padat. Lindong pun segera mengatakan, "Tetua Kingxi telah membantuku. Terlebih lagi setelah esensi dari batu simbol petir dikembalikan, kekuatanku tampaknya telah meningkat secara signifikan. Dan kali ini sebuah cahaya hitam yang cukup lemah sebenarnya juga telah berkedap-kedip bercampur dengan energi kehidupan milik Lindong." Ketika melihat hal ini, Tang Xilian pun segera tersenyum, lalu dia mengatakan, "Apakah sebenarnya itu adalah energi kematian? Lindong, selamat. Sepertinya kamu tinggal 1 langkah lagi menuju tahap kematian yang mendalam." Lindong pun segera tersenyum ke arah Tang Xilian, dan sebuah gelombang kegembiraan benar-benar diaduk di dalam hati Lindong saat ini, karena sebenarnya dia sudah sangat dekat dengan tahap kematian mendalam. 1 tahun pelatihan yang sangat pahit pada akhirnya akan segera terbayar. Sambil mengangkat kepalanya ke arah langit, Lindong pun kini melihat pada 3 Jenderal Yimo dengan energi iblis yang mengerikan di tubuhnya. Tatapan mata Lindong menjadi cukup serius, dan dia pun bertanya pada Tang Xilian, "Apa yang akan kamu rencanakan saat ini?" Tang Xilian pun sambil tersenyum menjawab kata-kata dari Lindong, "Guru dan juga Tetua Kingxi, mereka akan bergabung untuk menekan Raja Tianming. Sementara Penatua Ciyun akan berurusan dengan salah satu dari Jenderal Yimo itu. Dan aku sendiri akan memimpin para pelindung Dewa Api untuk berurusan dengan Jenderal Yimo yang lainnya." Mendengarkan rencana dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa membelai dagunya sambil mengatakan, para Jenderal Yimo itu setara dengan seseorang yang berada di tahap puncak dari panggung samsara. Dan Lindong tahu, meskipun ada banyak ahli tingkat atas dari Aula Dewa Api ini, bahkan jika mereka bergabung, itu masih bukan tugas yang mudah untuk berurusan dengan Jenderal Yimo. Tang Xilian pun menoleh pada Lindong. Tangan lembutnya kini menepuk bahu Lindong. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, dia pun berkata, "Jika kita semua berpencar, maka secara alami hal itu tidak akan mungkin untuk berurusan dengan ahli pamungkas di tahap samsara. Namun hal itu akan bisa dilakukan jika semuanya di bawah komandoku. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kemungkinan aku bukan tandingan makhluk abnormal sepertimu. Namun kamu bisa yakin padaku bahwa di dalam peperangan aku berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan denganmu." Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa terbatuk. Dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata ini dari seorang Tang Xilian, dan ini menyebabkan harga diri dari seorang Lindong sedikit terjatuh. Namun Lindong juga menyadari bahwa selama ini dirinya terbiasa melakukan sesuatu hal secara sendirian. Oleh karena itu, dalam hal kemampuan memimpin, Lindong memang bukan tandingan dari Tang Xilian. Dan faktanya, jika Lindong memaksakan diri untuk memimpin sebuah kelompok dan melakukan pertarungan secara bersama-sama, kemungkinan hal itu akan memperburuk keadaan. Melihat perubahan ekspresi di raut wajah Lindong, Tang Xilian pun hanya bisa tersenyum. Dan dia cukup puas karena melihat Lindong cukup kesal dengan kata-katanya. Tang Xilian mengerti bahwa Lindong ini memiliki harga diri yang sangat tinggi. Oleh karena itu,
Tang Xilian segera melunakkan sikapnya sambil tertawa. Dia pun berkata pada Lindong, "Tapi tentu saja aku juga sangat membutuhkan bantuanmu untuk menghadapi Jenderal Yimo itu." Sambil menggosok hidungnya, Lindong pun menjawab, "Mengapa kamu membutuhkan bantuanku? Bukankah dirimu saja sudah sangat mampu?" Tang Xilian pun tersenyum, dan dia kini menjawab ucapan dari Lindong, "Baiklah, kamu ini seorang laki-laki dan kamu tidak perlu berpikiran picik seperti itu, bukan? Sebenarnya kamu juga sangat tahu bahwa cukup sulit untuk berurusan dengan energi Yimo. Karena itu, membutuhkan kekuatan dari batu simbol leluhur untuk bisa menekannya. Dan kamu bisa percaya padaku bahwa aku tidak akan mengungkapkan fakta bahwa kamu adalah pemilik dari batu simbol leluhur." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan dia pun kini bertanya, lalu bagaimana dengan Jenderal Yimo yang lainnya? Siapa yang akan berurusan dengannya? Setelah kata-kata Lindong ini terucap, tiba-tiba saja ada suara tertawa yang muncul di belakang Lindong. Detik kemudian, hal itu segera berkata, "Haha, serahkan satu Jenderal Yimo yang terakhir itu padaku." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun segera menoleh ke arah belakang dan dia melihat dua sosok yang telah berada di belakangnya. Salah satu sosok itu adalah Mulingsan yang pada saat ini digendong oleh seseorang yang cukup familiar. Karena itu adalah Tetua Mulan yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Lindong pun cukup terkejut, lalu dia mengatakan, "Hah? Ternyata Tetua Mulan ya?" Tetua Mulan itu pun tersenyum ke arah Lindong. Yang kemudian Tetua Mulan mengatakan, "Aku datang ke tempat ini bersama dengan Raja Naga Kingxi dan sangat wajar bagiku untuk bergabung di dalam pesta hari ini." Setelah berkata seperti ini, Tetua Mulan pun menundukkan kepalanya dan melihat Mulingsan yang ada di dalam pelukan tangannya. Pada saat ini, sebenarnya Mulingsan telah menggigit tangan dari Tetua Mulan. Mulingsan sendiri langsung memelototi Tetua Mulan sambil berteriak, "Turunkan aku!" Tetua Mulan pun hanya bisa tersenyum, lalu dia memberikan teguran pada Mulingsan, "Dasar bocah kecil pembuat masalah. Dimanapun kamu berada, pasti masalah akan selalu mengikutimu." Segera setelah itu, Tetua Mulan pun melepaskan Mulingsan dari gendongannya. Dalam sekejap saja, Mulingsan langsung berlari dan bersembunyi di belakang Lindong. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ketidaksenangan pada Tetua Mulan. Tetua Mulan pun segera melihat pada Lindong dan juga Tang Xilian. Sambil tersenyum, dia pun berkata, "Serahkan Jenderal Yimo yang terakhir itu padaku. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertarung dengan mereka." Mendengar ucapan dari Tetua Mulan, Tang Xilian merasa cukup senang. Yang kemudian dia menjawabnya, "Kalau begitu, kita harus merepotkan Tetua Mulan." Dan tidak lama kemudian, suara angin yang cukup kencang kini telah berdatangan dari langit. Dan banyak sosok kuat segera muncul di samping Tang Xilian. Mereka semua adalah para ahli top dari Aula Dewa Api. Tatapan mata Lindong menyapu orang-orang ini, dan tanpa sadar pupil matanya telah menyusut. Ada sekitar 20 orang yang hadir, dan mereka semua berada di tahap kematian mendalam. Bahkan ada 4 tetua yang lebih menakutkan karena mereka telah benar-benar mencapai tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Formasi seperti ini membuat Lindong langsung terdiam. Dia pun bergumam dalam hati, Aula Dewa Api memang sesuai dengan namanya. Tidak heran mereka bisa menjadi penguasa di Laut Iblis Kekacauan. Tidak lama kemudian sebuah cahaya merah telah menyala di langit. Dan hal itu muncul dalam sekejap saja karena dia adalah tetua pertama dari Aula Dewa Api. Dia pun melirik pada Mulan sebelum tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, "Haha, Mulan, sepertinya aku harus bertarung denganmu kali ini." Tetua Mulan pun hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan sikapnya masih tetap tenang seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba saja energi iblis yang ada di langit kini telah menyebar ketika 3 Jenderal Yimo menginjakkan kaki di atas awan yang hitam. Tatapan mata mereka terlihat dingin
ketika melihat pemandangan yang ada di bawah. Detik kemudian, salah satu Jenderal Yimo tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, kalian benar-benar berpikir untuk memblokir kita bertiga hanya dengan kekuatan seperti ini?" Tetua Mulan pun melirik pada energi iblis yang dikeluarkan secara mengerikan dari tiga Jenderal Yimo dengan cara yang acuh tidak acuh. Setelah itu, Tetua Mulan tersenyum pada Tetua Ciun. Lalu dia mengatakan, "Tetua Ciun, masing-masing dari kita akan melawan satu dari mereka." Penatua Ciun menganggukkan kepalanya sambil tertawa, dan dia pun kemudian menjawabnya, "Baiklah." Setelah itu, keduanya pun bergerak dengan sangat cepat. Dalam sekejap saja, mereka berdua telah muncul di depan tiga Jenderal Yimo. Kekuatan Yuan yang sangat mengerikan langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Tetua Ciun dan juga Tetua Mulan. Salah satu dari tiga Jenderal Yimo kemudian berbicara dengan nada suara yang cukup dingin, "Langmo, aku akan menyerahkan semut-semut itu padamu. Sementara aku dan juga Simo akan menghadapi dua orang ini." Jenderal Yimo yang bernama Langmo pun tertawa terbahak-bahak. Kedua tatapan matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang sangat kejam. Dan Jenderal Langmo itu pun kini mengatakan, "Tidak masalah, darah pasti akan mengalir di kota api ini seperti sungai. Karena kita telah muncul, maka kita akan membuat manusia-manusia rendahan ini mengetahui betapa menakutkannya yang dinamakan dengan suku Yimo." Tetua Ciun tiba-tiba saja berteriak pada Tang Xilian, "Xilian, kita akan menyerahkan salah satu Jenderal Yimo itu padamu." Segera setelah itu, Tetua Ciun bertukar pandang dengan Tetua Mulan. Gelombang energi Yuan tiba-tiba saja berubah menjadi serangan yang sangat menggetarkan. Dan hal itu segera dikirimkan menuju ke arah dua Jenderal Yimo yang lainnya. Setelah bentrokan ini terjadi, seluruh dunia seolah-olah mulai bergetar dengan hebat. Banyak orang yang berada di kota api, mereka mulai melarikan diri seperti segerombolan belalang. Lagi pula, jika sampai mereka terkena efek dari pertarungan level ini, kemungkinan mereka semua akan berubah menjadi debu. Di sisi lain, raut wajah dari Tang Xilian berubah menjadi sangat dingin. Tangannya mencengkram erat tombak Phoenix api, dan Tang Xilian pun membantingkannya ke arah tanah sambil berteriak, "Semua murid-murid dari Aula Dewa Api, dengarkan aku. Ambil posisi kalian masing-masing dan aktifkan formasi penjaga aula. Sementara mereka yang berada di bawah tahap kehidupan mendalam tidak diizinkan untuk mengikuti pertarungan ini." Setelah ucapan dari Tang Xilian itu terdengar, banyak orang berteriak dengan serempak. Baik, mereka pun pada saat ini langsung menyebar dan bergegas menuju segala arah di kota besar ini. Segera setelah itu, sebuah cahaya merah yang sangat terang tiba-tiba saja melesat ke arah langit. Pada akhirnya, hal itu membentuk formasi besar 100.000 kaki di langit. Secara perlahan, formasi besar ini telah berputar. Sementara kekuatan Yuan yang sangat menakutkan tampaknya berada di dalam formasi ini. Tang Xilian pun, yang pada saat ini berdiri di tengah-tengah kota, dia pun mulai memberikan perintah. "Unit penegakan Aula Dewa Api, dengarkan, bentuk formasi api langit dan jaga wilayah utara dengan formasi besar. Para penjaga Dewa Api, dengarkan, bentuk formasi api iblis penakluk dan jaga wilayah selatan dengan formasi besar. Para prajurit dari Aula Dewa Api, dengarkan, bentuk formasi Aula Dewa Api dan jaga wilayah barat dengan formasi besar." Ketika perintah ini diberikan, para kelompok ini pun mereka langsung berkumpul di sudut kota api ini. Dalam sekejap saja, mereka semua telah membentuk barisan yang sangat tertib, dan aura yang sangat mengerikan telah membumbung ke langit. Lindong pun mengangkat kepalanya untuk melihat pasukan besar yang dengan cepat bergerak dan mereka telah membentuk formasi besar. Lindong pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dalam tatapan matanya. Karena ini adalah kekuatan bertarung yang sebenarnya dari Aula Dewa Api. Mereka semua telah benar-benar diatur dengan sangat baik di bawah pimpinan dari Tang Xilian. Dan kali ini mereka semua telah berubah menjadi mesin perang yang sangat mengerikan.
Tatapan mata Lindong melihat ke arah Tang Xilian, dan dia pun memiliki sebuah kekaguman karena sosok dari Tang Xilian ini adalah seorang komandan sejati. Di sisi lain, Tang Xilian pun segera mengangkat kepalanya ketika formasi besar telah terbentuk di langit. Tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin ketika melihat pada Jenderal Lang Mo yang ada di kejauhan. Tang Xilian pun kemudian berteriak, "Semua tetua, mari bergabung dan serang bersamaku. Bunuh Yimo ini dan lindungi aula suci kita." Tidak lama kemudian tubuh dari Tang Xilian segera melesat ke arah depan, dan 20 orang top dari Aula Dewa Api mengikuti di belakangnya. Bahkan para tetua dari Aula Dewa Api yang telah berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna juga mengikuti Tang Xilian. Mereka berempat menjaga Tang Xilian dari 4 sisi. Lindong yang telah melihat Tang Xilian dikelilingi oleh para penjaga dan juga para ahli top dari Aula Dewa Api, dia pun merasa cukup kagum. Jelas dari penglihatan Lindong, para tetua ini memiliki status yang sangat tinggi di dalam Aula Dewa Api. Namun mereka masih bisa tunduk di bawah perintah dari Tang Xilian, karena sebenarnya para tetua ini telah mengakui kemampuan dari Tang Xilian di dalam hati mereka. Mengingat usia dari Tang Xilian yang masih sangat muda dan bisa menjadi komandan seperti ini adalah fakta yang luar biasa. Gadis ini benar-benar memiliki kemampuan yang bisa membuat orang yang melihatnya pasti akan bergidik. Tidak heran Tetua Moluo merasa cukup nyaman ketika dia meninggalkan kekuatan dari Aula Dewa Api di bawah komando Tang Xilian. Bakat dan juga kekuatan gadis ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa, karena kemampuannya menjadi seorang pemimpin jelas melampaui semua orang yang berada di dalam Aula Dewa Api. Mu Lingsan yang berada di samping Lindong kini telah melihat Tang Xilian yang bergegas maju dan dijaga oleh banyak ahli top dari Aula Dewa Api. Tanpa sadar, Mu Lingsan pun berbicara dengan nada suara yang cukup iri. Kakak perempuan Tang Xilian benar-benar mengesankan. Lindong yang mendengar hal ini hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia pun kini langsung menggosok kepala kecil dari Mu Lingsan sambil mengatakan, "Lingsan, di manakah kelompok dari Gu Mengqi?" Mu Lingsan pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Aku telah meminta mereka semua untuk pergi dari tempat ini." Mendengar kata-kata dari Mu Lingsan, Lindong merasa cukup nyaman karena pertarungan selanjutnya di kota api ini akan menjadi pertarungan yang sangat menakutkan. Jika kelompok Gu Mengqi terjebak di dalam pertarungan ini, kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa untuk melarikan diri. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam, lalu dia berkata dalam hati, ini akan menjadi pertarungan yang sangat menakutkan. Dia pun segera mengangkat kepalanya dan melihat pada langit yang luas, di mana pada saat ini 3 sosok telah saling berhadapan di langit. Karena itu merupakan medan perang dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi, dan juga Raja Tianming. Selain itu, ada juga pertarungan tingkat atas yang ada di tempat ini. Kemenangan salah satu pihak akan menentukan nasib dari kelompok lain. Meskipun Tang Xilian mampu melawan seorang Jenderal Yimo dengan memerintahkan beberapa ahli dari Aula Dewa Api, tapi tidak mungkin bagi seorang Tang Xilian untuk menimbulkan ancaman bagi seorang Raja Yimo, karena melawan makhluk pada level ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk menembus perbedaan hanya dengan mengandalkan jumlah saja. Di bawah medan pertempuran tingkat puncak ada 3 area yang terpisah. 2 diantaranya ditempati oleh Tetua Mulan dan juga Tetua Jiyun. Keduanya pada saat ini telah bertarung melawan Jenderal Yimo 1 lawan 1, dan kedua belah pihak adalah sama-sama berada di tahap samsara. Oleh karena itu, sangat sulit menentukan kemenangan dari pertarungan ini kecuali mereka menggunakan beberapa gerakan pembunuh. Dan menurut pengamatan dari Lindong, pertempuran antara Tetua Mulan, Tetua Jiyun, dan juga 2 Jenderal Yimo yang lainnya kemungkinan besar akan berakhir dengan kebuntuan. Sementara medan perang yang terakhir adalah tempat dari pasukan Aula Dewa Api yang telah dipimpin oleh Tang Xilian.
Dan medan pertempuran di tempat ini adalah yang paling tidak stabil. Meskipun Aula Dewa Api memiliki keunggulan dalam hal jumlah, tapi mereka masih tidak boleh mengungkapkan celah sekecil pun. Jika tidak, maka Jenderal Zimo itu pasti akan mengambil keuntungan darinya dan melancarkan serangan yang besar. Jika formasi ini hancur, maka pertarungannya tidak diragukan lagi akan benar-benar tidak seimbang. Bagaimanapun juga, tidak peduli bagaimana seseorang berkata, untuk mengepung seorang yang berada di tahap samsara bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Meskipun akan ada resiko yang besar, tapi Lindong kali ini masih merasa cukup percaya diri. Dan dia juga sangat percaya dengan kemampuan dari Tang Xilian, yang seharusnya di bawah kepemimpinan dari Tang Xilian, kekuatan dari Aula Dewa Api akan bisa dikeluarkan secara maksimal. Dan tidak akan mudah bagi seorang Tang Xilian menunjukkan celah sekecil pun pada lawannya kali ini. Tidak lama kemudian ada salah satu sosok orang yang tiba-tiba saja muncul dari belakang dan mendarat di samping Lindong. Kemunculan dari orang ini membuat Lindong segera menoleh, yang ternyata dia adalah Raja Kecil Zhou. Lindong pun memiliki perasaan yang cukup baik pada Raja Kecil Zhou ini. Dilihat oleh Lindong, Raja Kecil Zhou hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengangkat kepala untuk melihat Tang Xilian. Yang kali ini, gadis cantik itu telah dijaga oleh banyak ahli top dari Aula Dewa Api. Pemandangan seperti ini membuat raut wajah dari Zhou sendiri terlihat cukup rumit. Dan tiba-tiba saja Zhou pun tertawa, lalu dia mengatakan, dia adalah gadis yang sangat menarik, bukan? Mendengar kata-kata dari Zhou, Lindong pun cukup terkejut. Dia menganggukkan kepalanya tanpa alasan, karena dia sadar bahwa Zhou ini benar-benar menyukai Tang Xilian. Namun Lindong juga tahu, sepertinya Tang Xilian mengabaikan perasaan dari Zhou. Segera setelah itu, Zhou pun kembali mengatakan, aku jatuh cinta padanya saat pertama kali kita bertemu. Namun, sepertinya dia tidak melihatku sama sekali tentang perasaan ini. Dan sebagai gantinya, dia hanya menganggapku sebagai teman selama bertahun-tahun. Ekspresi di raut wajah Lindong pun berubah. Dia tidak mengerti kenapa Zhou mengucapkan kata-kata seperti ini di hadapan Lindong. Tidak lama kemudian, Zhou pun menepuk bahu dari Lindong dengan raut wajah yang cukup rumit. Segera setelah itu, Zhou pun mengatakan, sebelumnya, itu adalah pertama kalinya aku melihat Tang Xilian bertingkah seperti itu. Lindong, dia adalah gadis yang baik. Tolong jaga dia. Setelah mengatakan hal ini, Zhou pun mengembuskan nafas dalam-dalam. Dia tidak berkata apapun lagi sebelum pada akhirnya berbalik dan pergi dari tempat ini. Melihat sikap dari Zhou, Lindong pun segera berteriak, "Hei, apa yang kau katakan?" Tapi Zhou hanya melambaikan tangannya dan tubuhnya sudah melayang di kejauhan. Dia pun pada saat ini melirik ke arah Lindong sambil mengatakan, "Meskipun tempat ini sangat kacau, aku percaya bahwa dia pasti akan bisa menangani Jenderal Zimo itu dengan kemampuannya. Aku tidak akan tinggal di tempat ini untuk lebih lama lagi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Zhou benar-benar telah menghilang dari tempat ini. Sementara Lindong sendiri hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, karena Lindong tahu sepertinya Zhou telah menyerah untuk mengejar Tang Xilian. Setelah memikirkan hal ini sejenak, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat pada medan pertempuran yang ada di langit, di mana pertempuran itu sendiri sudah menjadi sangat sengit dan suasananya kali ini menjadi semakin intens. Jenderal Zimo yang bernama Lang Mo itu menyilangkan tangan di depan dadanya ketika dia melihat pasukan besar dari Aula Dewa Api. Jenderal Lang Mo segera tersenyum dan dia memberikan sebuah ejekan. Sekelompok sampah sebenarnya berani untuk menghentikan jenderal ini. Apakah kalian semua tidak takut mati? Tatapan mata cantik dari Tang Xilian masih terlihat cukup tenang ketika mendengar ucapan dari Jenderal Lang Mo itu.
Tombak Phoenix api yang ada di tangannya tiba-tiba terangkat sambil mengatakan, "Semua sesepuh, keluarkan keahlian serentak langit dan bumi." Dalam sekejap saja, 20 orang lebih yang berada di tahap puncak kematian yang mendalam, mereka pun segera membentuk segel yang ada di tangan mereka, dan banyak cahaya merah yang sangat menakutkan segera keluar dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya-cahaya ini pun saling bersilangan dan terhubung satu sama lain. Pada akhirnya, hal itu membentuk sebuah orbit yang benar-benar rumit. Sementara Tang Xilian, dia menjadi titik pusat dari orbit ini. Banyak sinar cahaya merah sebenarnya telah ditembakkan ke arah Tang Xilian. Jika seseorang mengamati dengan sangat cermat, sebenarnya ini adalah formasi yang sangat misterius. Fluktuasi energi Yuan yang sangat megah tiba-tiba saja juga meletus dari tempat ini, dan 29 aura yang ada di dalam formasi sebenarnya telah bergabung dengan cara yang cukup menakutkan. Melihat pemandangan ini, Lindong pun cukup kaget karena dia bisa merasakan bahwa aura dari 29 orang itu yang berada di dalam formasi terlihat sangat seimbang. Bahkan kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh mereka juga telah terhubung satu sama lain. Lebih tepatnya, itu adalah formasi 29 orang bergabung jadi satu. Teknik fusi seperti ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika keseimbangannya terganggu, maka hal itu akan bisa menyebabkan formasi ini runtuh dalam sekejap saja. Jelas yang menjadi pusat dari formasi adalah Tang Xilian. Dia adalah orang yang mengendalikan dan juga mendistribusikan kekuatan Yuan yang agung, berasal dari 28 orang yang telah mengelilinginya. Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius. Lalu dia mengatakan, mereka benar-benar mampu mencapai level seperti ini. Tang Xilian kemungkinan besar tidak bisa dianggap luar biasa di antara para ahli top dari Aula Dewa Api. Namun dia mampu mendistribusikan kekuatan Yuan yang agung sampai mendapatkan keseimbangan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Lindong. Di sisi lain, ketika Jenderal Langmo melihat adegan ini, ejekan di raut wajahnya pun menghilang karena dia bisa merasakan bahwa 29 ahli dari Aula Dewa Api telah bergabung menjadi satu entitas. Jenderal Langmo kemudian mengatakan, sungguh gadis kecil yang cukup terampil. Serangan dan juga pertahanan mereka benar-benar sinkronisasi yang sangat sempurna. Namun jenderal ini akan memberitahu kalian semua bahwa semua teknik ini tidak berguna menghadapi kekuatan absolut. Setelah mengatakan hal ini, energi Yimo yang sangat hitam benar-benar telah berkumpul, dan hal itu berubah menjadi tombak hitam yang besar dipenuhi dengan garis-garis misterius. Tang Xilian pun segera berteriak, kau akan membayar dengan harga yang mahal. Setelah Tang Xilian mengatakan hal ini, sebuah cahaya merah yang sangat terang melesat di langit, dan 29 orang bergegas maju secara bersamaan. Tombak merah yang ada di tangan Tang Xilian telah benar-benar menyala, dan hal itu mengeluarkan riak energi yang sangat menakutkan ketika Tang Xilian melancarkan serangan pada Jenderal Langmo. Detik berikutnya, dadadadadadadang, tombak hitam yang ada di tangan Jenderal Langmo benar-benar bergetar dengan hebat. Karena hal itu berbenturan dengan tombak milik Tang Xilian. Energi-energi liar dan ganas menimbulkan ledakan di langit, dan gelombangnya menyapu ke seluruh tempat ini. Namun formasi yang dibentuk oleh Tang Xilian dan juga 28 orang ahli benar-benar tidak bergeming, dan hal itu tampak sangat stabil. Sementara wajah cantik dari Tang Xilian sudah berubah menjadi sedingin es. Dia pun menggenggam erat tombak yang ada di tangannya dan menyentakkannya secara tiba-tiba. Aura pembunuhan yang sangat besar juga telah melonjak dari mata 28 ahli top yang aura mereka sudah berubah menjadi satu. Segera setelah itu, sebuah serangan yang sangat menakutkan, seolah-olah bisa menghancurkan gunung dan juga lautan, kini telah diarahkan pada Jenderal Langmo, membuat sang jenderal itu raut wajahnya berubah menjadi sangat serius ketika menghadapi serangan ini. Sementara Lindong
hanya bisa menyaksikan pertempuran dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut. Kedua mata Lindong pun menyipit. Kepalanya segera menoleh pada 4 tentara dari aula Dewa Api yang ada di langit, dan sebuah riak energi yang sangat mengejutkan tiba-tiba saja muncul dari tempat itu. Meskipun Lindong tidak tahu riak energi mengejutkan apa itu, tapi jelas hal ini merupakan sebuah keterampilan yang dimiliki oleh Tang Xilian. Lindong pun lalu berkata dalam hati, gadis ini, dia memang sangat menakutkan. Energi Yuan yang megah menyapu di langit seperti badai. Momentum yang sangat mengejutkan seperti ini membuat banyak penonton ketakutan dan mereka buru-buru melarikan diri dari kota api. Pada akhirnya, beng! Sebuah formasi misterius yang telah dibentuk oleh 29 sosok di langit benar-benar mengeluarkan energi Yuan seperti aliran sungai, dan hal itu telah bergabung secara bersama-sama membuat aura 29 orang itu menjadi sangat menakutkan. Ketika mereka semua melakukan serangan dan juga pertahanan, seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Bayangan dari 29 orang kini telah benar-benar menembus ruang kosong secara bersamaan. Segera setelah itu, bayangan tombak yang ada di tangan mereka mulai menyatu dengan cara yang cukup aneh. Hal ini disertai dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan dan dengan kejam diarahkan pada Jenderal Langmo. Melihat serangannya sangat menakutkan seperti ini, sang Jenderal Langmo tidak bisa meremehkan sedikit pun. Dirinya langsung mengepalkan tangan erat-erat sambil berteriak, tebasan serigala langit. Sebuah aura iblis yang sangat megah tiba-tiba saja berkumpul di tangannya, dan hal itu segera berubah menjadi pedang hitam raksasa yang ukurannya 1000 kaki. Sementara serigala hitam yang ganas kali ini juga telah melolong ke arah langit. Sebelum pada akhirnya Jenderal Langmo memberikan tebasan ke arah bawah untuk menghadapi serangan dari 29 orang itu. Kekuatan yang sangat mengerikan dari Jenderal Langmo membuat tanah yang ada di bawahnya langsung hancur dan juga memiliki keretakan besar. Bahkan sebelum serangan itu menyentuh tanah yang ada di bawahnya, kekuatan yang mengerikan seperti ini membuat hati banyak orang merasa bergidik. Dan pada akhirnya, dang! Cahaya pedang dari Jenderal Langmo benar-benar berbenturan dengan tombak bayangan yang diciptakan oleh kelompok Tang Xilian. Suara yang sangat mengejutkan pun bergema di tempat ini. Banyak bangunan dalam radius 1000 kaki telah benar-benar hancur menjadi debu. Bahkan retakan yang besar juga telah muncul di tempat ini. Pada akhirnya 29 sosok telah menarik diri di langit, dan mereka secara serentak telah terdorong mundur. Kekuatan pengikisan juga telah menuju ke arah mereka dengan sangat menakutkan. Namun serangan yang sangat mengerikan seperti itu, yang sebenarnya bisa melukai dengan serius seorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna, sekarang hanya meninggalkan luka ringan di tubuh mereka semua. Melihat pemandangan seperti ini, Lindong pun memiliki ekspresi wajah yang cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, sungguh keterampilan misterius yang menyatukan tubuh mereka. Kekuatan ofensif mereka semua sebenarnya telah meningkat 29 kali lipat. Sedangkan kerusakan yang mereka terima juga akan dibagi menjadi 29. Teknik yang telah dikeluarkan oleh Tang Xilian ini, jika kalian para pemain Magic Chess, pasti akan langsung teringat dengan sinergi natur. Tidak lama kemudian, Lindong pun cukup terkejut ketika melihat formasi misterius dari seorang Tang Xilian. Tidak heran jika di awal tadi Tang Xilian memiliki kepercayaan diri untuk bisa melawan Jenderal Langmo itu. Tatapan mata dari Tang Xilian tiba-tiba saja berubah menjadi sedingin es. Wajah cantiknya kini telah terlihat cukup pucat karena bentrokan sebelumnya. Namun dengan cepat, kekuatan di dalam tubuh Tang Xilian segera diisi kembali dengan kekuatan Yuan yang agung. Dia pun pada saat ini berteriak, "Bunuh Yimo itu!" Tombak api yang ada di tangan Tang Xilian pun bergetar, dan 29 sosok telah sekali lagi melesat maju dengan cepat. Pada akhirnya,
Peng, 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 peng. Bentrokan yang sangat mengerikan terus meletus di langit. Formasi yang dibentuk oleh 29 individu mengendalikan kekuatan Yuan yang melonjak dan terus melakukan pertarungan sengit melawan Jenderal Langmo. Lindong yang melihat pertempuran ini semakin intens. Tatapan matanya berubah menjadi cukup dingin. Dengan bantuan dari energi mental, Lindong bisa melihat secara samar-samar bahwa seiring berjalannya waktu, keganasan dari serangan Jenderal Langmo secara bertahap telah mendorong 29 orang ini ke dalam kerugian. Lagi pula, ada jarak yang terlalu besar antara tahap kematian mendalam dengan tahap samsara. Meskipun kelompok dari Tang Xilian telah menggunakan formasi menjadi satu tubuh, pada akhirnya masih akan ada celah yang besar dengan seseorang yang berada di tahap samsara sejati. Oleh karena itu, melawan Jenderal Langmo tidak hanya bisa mengandalkan formasi ini sendirian. Semakin lama melakukan pertarungan, maka berbagai kelemahan pada akhirnya akan terlihat. Jelas pada saat ini, Tang Xilian harus segera menggunakan teknik yang lain sebelum kelemahannya terungkap sepenuhnya. Jika tidak, maka formasi dari Tang Xilian akan segera bisa dihancurkan oleh Jenderal Langmo. Begitu formasinya hancur tanpa kekuatan gabungan mereka, maka kelompok dari Tang Xilian bukanlah lawan dari Jenderal Langmo. Tatapan mata Lindong melihat serius pada Tang Xilian. Lalu dia mengatakan, sudah waktunya untuk mengubah banyak hal. Dan tidak lama kemudian, peng, sayap iblis raksasa telah benar-benar dilebarkan oleh Jenderal Langmo. Dan hal itu segera menutupi matahari. Energi iblis yang tersapu dari dalamnya membuat sayap ini seperti senjata yang sangat tajam. Dan hal itu kini telah benar-benar muncul di atas formasi besar dari Tang Xilian. Kemudian melakukan tebasan ke arah bawah dengan sangat kejam. Ketika melihat serangan dari sayap iblis yang menuju ke arahnya, tatapan mata dari Tang Xilian menjadi sangat serius, karena dia bisa mendeteksi seberapa kuat serangan dari Jenderal Langmo itu. Dalam sekejap saja, Tang Xilian pun mengeluarkan energi Yuan yang megah dari dalam tubuhnya, dan hal itu melonjak tinggi ke langit. Yang kemudian Tang Xilian berteriak, "Gunung api surgawi!" Dalam sekejap saja, energi Yuan ini pun berubah menjadi gunung Merapi yang tingginya puluhan ribu kaki. Melihat pertahanan yang dibentuk oleh Tang Xilian, Jenderal Langmo pun hanya bisa tertawa dengan penuh ejekan. Dia pun kali ini mengatakan, lelucon macam apa ini? Sebelum pada akhirnya, sinar cahaya hitam yang merupakan serangan dari Jenderal Langmo benar-benar menghantam dengan keras puncak gunung Merapi itu. Dalam sekejap saja, retakan segera muncul dari puncak gunung dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Pada akhirnya, dar! Gunung Merapi raksasa itu benar-benar runtuh, dan gelombang energi Yuan yang sangat mengerikan kini telah tersebar ke seluruh tempat ini. 29 yang merupakan kelompok Tang Xilian, mereka semua berteriak ketika Gunung Merapi ini telah dihancurkan. Dan dalam sekejap saja, kelompok Tang Xilian kini telah memuntahkan darah dari dalam mulut mereka. Tidak lama kemudian, sayap iblis yang berada di punggung Jenderal Langmo kembali mengepak dengan lembut. Dia melihat kelompok dari Tang Xilian yang auranya sudah sangat kacau. Dan hal ini membuat Jenderal Langmo tertawa dengan penuh ejekan. Yang kemudian Jenderal Langmo pun mengatakan, "Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian bisa mengandalkan formasi untuk memblokir seseorang yang berada di tahap samsara?" Mendengar ucapan dari Jenderal Langmo, tatapan mata dari Tang Xilian berubah menjadi sangat serius. Lalu dia menjawabnya, "Masih terlalu dini bagimu untuk merayakan hal ini." Jenderal Langmo pun kemudian menjawab dengan nada suara yang tegas, "Benar-benar gadis berlidah tajam. Setelah aku menghancurkan formasimu, aku ingin tahu apakah kamu masih berani berbicara dengan cara arogan di hadapanku saat ini." Setelah mengatakan hal ini, sayap iblis emas yang ada di punggung Jenderal Langmo tiba-tiba saja menyebar, dan penampilannya
berubah menjadi raksasa yang cukup menakutkan. Namun segera setelah itu, ekspresi di raut wajah Jenderal Langmo berubah menjadi cukup jelek. Dia tiba-tiba saja mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, yang pada saat ini ada sebuah riak energi yang sangat mengejutkan telah terpancar dari segala arah. Sumber fluktuasi energi ini adalah 4 pasukan dari Aula Dewa Api yang telah disebar di berbagai sudut dari kota ini. Mereka semua masing-masing telah memiliki simbol cahaya formasi besar yang tingginya ratusan ribu kaki. Semua orang yang berada di luar kota api, kali ini raut wajah mereka terlihat cukup terkejut ketika melihat perubahan yang ada di langit. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Tang Xilian telah menyembunyikan beberapa teknik yang lain. Sementara tatapan mata dari Jenderal Langmo telah berubah menjadi sangat serius, yang kemudian Jenderal Langmo pun berkata, sungguh gadis yang licik. Karena pada saat ini sang jenderal bisa mendeteksi beberapa bahaya dari pilar cahaya formasi besar yang tingginya ratusan ribu kaki, dan hal itu berada di 4 titik dalam lokasi yang berbeda. Jelas pertarungan yang dilakukan Tang Xilian sebelumnya adalah bermaksud untuk menahan Jenderal Langmo dan memberikan waktu yang cukup bagi keempat pasukan untuk bisa mengatur formasi mereka masing-masing di 4 sudut dari kota ini. Tang Xilian pun tertawa dingin. Lalu dia mengatakan, apakah kamu sedang memujiku? Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Tang Xilian telah berubah menjadi sangat mengerikan. Dia pun kali ini berteriak, keempat pasukan dengarkan formasi 4 binatang suci penyegel iblis. Ketika Tang Xilian mengatakan hal ini, tiba-tiba saja suara auman yang keras telah terdengar di langit, dan 4 pilar cahaya yang terang pada saat ini membuat kekuatan Yuan alam menjadi mendidih. Tidak lama kemudian, 4 pilar cahaya itu pun mulai berputar, dan dalam sekejap saja, pada saat ini naga hijau, kura-kura hitam, harimau putih, dan juga burung merah telah benar-benar keluar dari dalam 4 pilar cahaya. Ketika melihat hal ini, Jenderal Langmo hanya bisa mengepalkan tangannya. Lalu dia berteriak, mimpi saja kalian untuk bisa menekan jenderal ini. Sebuah energi iblis yang sangat mengerikan segera menyapu dari dalam tubuhnya, dan hal itu berubah menjadi cincin cahaya hitam yang tingginya ratusan ribu kaki. Raungan tajam juga telah bergemuruh dari cincin cahaya hitam itu. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Jenderal Langmo pun membanting telapak tangan ke arah depan. Lalu dia mengatakan, cincin matahari, pengikis iblis langit yang hebat. Dalam sekejap saja, cincin cahaya hitam 100.000 kaki benar-benar melesat maju menuju 4 pasukan besar. Ketika melihat serangan ini, Tang Xilian pun segera berteriak, perisai teratai api, lakukan pemblokiran. Dalam sekejap saja, energi Yuan dari 29 orang kini telah kembali melonjak, dan hal itu segera berubah menjadi perisai teratai api yang sangat besar. Pada akhirnya, peng! Suara keras yang mengguncang bumi telah menyebar ketika ular api raksasa kini telah keluar dari segala arah, dan akhirnya 29 orang yang telah ditutupi oleh penghalang formasi kini telah didorong mundur dan terlihat cukup kelelahan. Bahkan mereka dalam sekejap saja langsung memuntahkan darah dari dalam mulut mereka. Tang Xilian pun sambil menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan tidak memiliki niat untuk menyerah. Dia pada akhirnya berteriak, formasi aktifkan. Setelah formasi ini benar-benar diaktifkan, 4 gambar binatang spiritual mereka meluncur dan langsung menjebak Jenderal Langmo yang ada di dalamnya. Keempat binatang itu pun meraung dengan keras ke arah langit, dan hal itu benar-benar memberikan tekanan yang sangat mengerikan pada tubuh Jenderal Langmo, yang pada akhirnya kali ini Jenderal Langmo benar-benar telah terjebak. Banyak simbol cahaya misterius yang rumit segera terbentuk di sekitar tubuh dari Jenderal Langmo, dan hal ini adalah sesuatu yang sangat mengganggu. Ketika merasa dirinya sudah sangat terganggu,
Jenderal Langmo pun berteriak dengan sangat marah, "Pergilah kalian semua dari tempat ini." Sebuah aura iblis yang sangat mengerikan tiba-tiba saja melonjak dari dalam tubuhnya, dan tombak hitam yang besar telah dilesatkan oleh Jenderal Langmo, bermaksud untuk menghancurkan formasi. Namun formasi yang telah dibentuk oleh 4 pasukan itu jelas setara dengan seseorang yang berada di tahap samsara. Maka dari itu akan sangat sulit bagi seorang Jenderal Langmo untuk membebaskan dirinya dari formasi ini. Ketika Tang Xilian melihat bahwa Jenderal Langmo itu sudah terjebak di dalam formasinya, tatapan matanya menjadi sangat fokus karena Tang Xilian tahu bahwa formasi yang dia keluarkan saat ini tidak akan sepenuhnya bisa menjebak Jenderal Himo itu. Tang Xilian pun segera menarik nafas dalam-dalam dan dia membuat banyak segel yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian, banyak pilar cahaya telah turun dan salah satunya mendarat dan mengenai tubuh Lindong. Pada saat ini, tubuh Lindong telah benar-benar tertutupi oleh pilar cahaya yang dikeluarkan Tang Xilian. Hal ini mencegah banyak orang yang ada di tempat ini tidak akan pernah bisa melihat apa yang dilakukan Lindong di dalam pilar cahaya. Setelah tubuh dari Lindong tertutupi oleh pilar cahaya ini, Tang Xilian pun segera mengirimkan pesan suara pada Lindong. "Lindong, cepat aktifkan kekuatan dari batu simbol leluhurmu dan tekan Raja Himo itu." Mendengarkan pesan suara dari Tang Xilian, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius sambil menganggukkan kepalanya. Dia memiliki niat untuk menekan Jenderal Langmo. Lindong pun kemudian mengatakan, "Baiklah, pada akhirnya telah datang waktu bagiku untuk ikut campur di dalam pertarungan ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar bisa menekan Jenderal Langmo dan menyegelnya di tempat ini dengan menggunakan kekuatan dari batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir yang ada di dalam tubuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.